kita akan mendengarkan keynote speech dari Dr. Endang Lukitosari, merupakan Ketua Tim Kerja HIV, PIMS, Hepatitis, dan PISP dari Kementerian Kesehatan RI. Saya persilahkan waktu dan layar kepada Dr. Luki. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih yang saya hormati Mas Gambit dan seluruh tim dari PPH Atmajaya dan rekan-rekan yang telah menyiapkan AIDS Week yang diselenggarakan oleh PPH Unika Atmajaya ini. Sangat senang sekali ada unsur-unsur dari akademisi yang menyelenggarakan hal ini. Mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak lagi akademisi-akademisi yang tertarik untuk mengangkat isu persoalan HIV/AIDS yang sampai saat ini masih menjadi problem kesehatan masyarakat di dunia dan juga di Indonesia. Pada hari ini, hal yang menjadi kunci penting untuk kita mencapai strategi menuju eliminasi HIV/AIDS tentunya perlu pendekatan pentahelix. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kita ketahui bahwa HIV/AIDS ini saya izin share. Ya, kita menghadapi persoalan yang merupakan persoalan kita bersama, bukan saja dari Kementerian Kesehatan dan jajaran kesehatan saja yang harus mengambil peranan, tetapi semua harus bersama-sama. Nah, kita tahu memang persoalan untuk ya, persoalan HIV/AIDS kalau di Indonesia kita masih pada epidemi terkonsentrasi dan upaya kita saat ini mengarah kepada bagaimana kita mencapai 3-0, zero new infeksi baru, zero AIDS, kematian akibat AIDS, dan zero diskriminasi. Nah, untuk mencapai 3-0 tadi, tentunya kita harus mencapai setinggi-tingginya paling tidak 95% orang mengetahui status HIV-nya, kemudian diberikan ARV 95%, dan kemudian juga diberikan akses untuk pemeriksaan viral load supaya bisa terdeteksi viral load-nya tersupresi, dan ini kita harapkan juga mencapai 95%. Kita sudah mempunyai banyak pengalaman pembelajaran baik, dan kita harus semakin banyak kembali menjalin kerjasama koordinasi dengan berbagai lintas program, lintas sektor, baik pemerintah maupun juga non-pemerintah untuk mencapai eliminasi HIV/AIDS di Indonesia. Nah, 95 memang kita harapkan ke sana, tetapi saat ini kita baru mencapai cascade yang 88% pada cascade pertama, kemudian 40% cascade kedua, dan 33% cascade ketiga. Nah, ini kalau kita mau mencapai 3-0 tadi, kekuatan pentahelix sangat-sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan, tantangan yang ada, dan tentunya kita ketahui bersama pentahelix ini upaya bersama kolaborasi sinergi antara 5 unsur. Yang pertama pemerintah, kedua adalah masyarakat, kemudian ketiga adalah akademisi, keempat adalah pelaku usaha, dan kelima adalah media. Nah, kelima unsur ini bersama-sama mempunyai arah yang sama, saling mengambil peran masing-masing, bersinergi, saling mengisi gap yang ada, sehingga nanti menuju strategi eliminasi AIDS 2030-nya sesuai dengan target yang diharapkan, baik waktu dan juga untuk indikator-indikator capaiannya, dan juga kemudian juga memberikan aspek yang
penurunan stigma diskriminasi yang sudah tidak ada lagi yang terjadi di masyarakat. Nah, apa saja unsur-unsur dalam pentahelix ini? Tentunya kita membutuhkan setiap unsur ini aktivitas yang nyata, yang teragendakan, yang kemudian bisa dievaluasi, bisa dikawal, bisa dikembangkan, dan juga mandiri, bersumber dengan apa namanya kekuatan internal dan eksternal. Sebagai contoh, kita dalam hal ini peran pemerintah dalam hal membuat regulasi ini juga perlu diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian HIV. Nah, tentunya dengan era desentralisasi ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat kuat dan merupakan kunci. Di tingkat nasional sudah ada peraturan Menteri Kesehatan, kemudian juga sudah ada peraturan-peraturan pendukung lainnya, tetapi implementasi dari peraturan ini harus dibuat menjadi lebih doable di kabupaten kota, karena kabupaten kota inilah yang mempunyai konsep kewilayahan yang harus bisa menerjemahkan di dalam implementasi baik di Fasiankesnya maupun di komunitasnya. Peran pemerintah tentunya selain regulasi, juga kemudian membuat penganggarannya, kemudian penyediaan sumber daya baik SDM maupun logistik yang diperlukan tanpa ada stock out dan berkelanjutan terus-menerus harusnya. Nah, peran kedua tentunya perguruan tinggi. Ini hal yang sangat krusial sekali dan sebagai contoh PPH Atmajaya memberikan contoh yang sangat baik sekali dan mudah-mudahan setiap perguruan tinggi mengambil peran dalam setiap momen-momen untuk persoalan kesehatan masyarakat yang masih ada. Salah satunya HIV, TBC, stunting, kematian ibu dan anak, dan lain sebagainya. Dan ini tentunya riset sangat diharapkan ada agenda-agenda riset. Kemudian juga riset ini tidak hanya yang konsepnya yang tinggi, yang sangat-sangat sophisticated atau yang sangat rumit, tetapi justru kita harapkan juga ada riset-riset yang sifatnya operasional, yang kemudian menjawab tantangan yang ada di layanan dan di komunitas, yang menjawab kebutuhan untuk memperkecil gap cascade 95-95-95. Harapannya pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini kemudian juga ada perimbangan untuk pengabdian masyarakatnya juga. Nah, kemudian peran komunitas menjadi hal yang sangat vital dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Dalam hal ini komunitas sangat-sangat kita harapkan di dalam hal penjangkauan, pendampingan, kemudian juga perlindungan hak-hak dalam hal pengurangan stigma, kemudian juga dalam hal mendukung kesetaraan kesehatan. Nah, peran komunitas ini dalam hal HIV/AIDS sudah sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat, sudah cukup lama ada peran komunitas di dalam setiap langkah pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Ini mudah-mudahan kita teruskan, apalagi sekarang kita didorong untuk mempunyai juga program atau pendekatan community-led monitoring (CLM). Nah, ini harapannya nanti juga menjadi kegiatan yang kemudian tidak hanya menjadi mengevaluasi kondisi yang ada di lapangan, tapi juga memperbaiki situasi dan kondisi supaya HIV/AIDS ini jalannya di setiap bidang, setiap
level manajerial, semuanya bisa berjalan karena ada suara-suara dari komunitas. Nah, kemudian tentunya memang integrasi program antara program yang dilakukan oleh teman-teman di program ya, di layanan kesehatan maupun di dinas, ini juga bersama-sama dengan komunitas membuat program menjadi terintegrasi sehingga akses ke layanan dan dukungan terhadap individu yang terinfeksi HIV bisa dilakukan secara holistik. Peran keempat dari media dalam hal pentahelix ini, media sangat punya porsi dan peran yang besar, terutama di dalam edukasi dan kesadaran masyarakat, menghilangkan stigma diskriminasi, dan kemudian juga memahamkan atau meningkatkan kepemahaman dan serta mendorong tindakan yang positif, dan juga menjadi advokasi juga, mengambil peran advokasi karena berita-berita yang disiarkan oleh media ini akan bisa dilihat, didengar, dibaca, dikomentari oleh seluruh pihak. Nah, ini akan menjadi hal yang baik apabila media pun memberikan atau berperan positif untuk eliminasi HIV melalui penyebaran edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akses untuk memperoleh program pencegahan dan pengendalian HIV. Nah, kemudian peran yang kelima tentunya kolaborasi swasta dan multisektor dalam pentahelix ini. Kami melihat saat ini sudah cukup banyak sektor-sektor swasta, perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan atau mempunyai kegiatan-kegiatan kesehatan, dalam hal ini juga HIV, selain di dalam perusahaannya sendiri, mereka melakukan upaya untuk melakukan meniadakan stigma diskriminasi di antara pekerjanya, tetapi juga mereka mempunyai kegiatan untuk meningkatkan edukasi untuk pekerja maupun juga untuk keluarganya, dan juga berkontribusi untuk memperluas gitu ya, memperluas cakupan untuk akses layanan, terutama rumah sakit milik swasta, klinik-klinik milik swasta, dan juga ada cukup banyak pengusaha-pengusaha yang memberikan CSR-nya untuk pemberdayaan, terutama untuk ODIF. Nah, ini juga kita harapkan bisa membantu mengisi menjembatani gap yang saat ini memang masih ada. Nah, tentunya di atas semua itu, ODIF tentunya memang membutuhkan banyak banyak support. Salah satunya support emosional dan sosial, tidak hanya di dalam support untuk kesehatannya saja. Nah, saya rasa ini nanti akan bisa kita berikan melalui dari komunitasnya atau dari sektor-sektor yang lain, dan upayanya memang kita bisa mengakhiri epidemi HIV/AIDS ini di Indonesia. Saya rasa pentahelix merupakan suatu keharusan yang tidak bisa kita tunda lagi. Kelima unsur ini tentunya menjadi landasan dan akan kita perkuat di tahun dan masa-masa mendatang. Pemapar keynote speech yang kedua, kita sudah kehadiran perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang PMK RI, Bapak Insinyur Yohanes Baptista Satya Sananugraha. Beliau merupakan Direktur untuk Deputi Bidang Koordinasi, Peningkatan Kualitas Kesehatan, dan Pembangunan Kependudukan. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Satya. Baik, terima kasih. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Ketua Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atmajaya, Pak Ignatius Prapto Raharjo PhD, Bapak Ibu sekalian peserta
acara diskusi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga masih bisa hadir di dalam acara ini, di mana salah satunya adalah upaya untuk penanggulangan HIV/AIDS. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa HIV/AIDS ini masih menjadi masalah utama dan masalah kesehatan, ya. Walaupun target penanggulangan HIV/AIDS menurut RPJMN 2020-2024 ini on the track, ya, namun capaian target Zero 2030 ini masih rendah. Epidemi HIV/AIDS juga masih tinggi dan penularan tidak hanya pada populasi kunci tapi juga ke populasi lain atau populasi rentan seperti pasangan populasi kunci, yaitu ibu rumah tangga. Nah, ini menurut data-data dari Kemenkes ini pada rapat evaluasi per Agustus 2023, ini masih terdapat gap yang sangat tinggi nih antara ODHIV yang ditemukan sebanyak 454.723 orang, ODHIV yang mendapatkan ART sebanyak 202.489 orang atau 45% dari yang ditemukan, ODHIV yang dites viral load sebanyak 66.399 orang atau 32,7%, dan ODHIV dengan viral load yang tersupresi baru 61.008 orang, yaitu sekitar 30%. Nah, ini kondisi masih banyaknya ODHIV yang belum ditemukan dan diobati, serta belum berhasilnya pengobatan ini menjadikan penularan di masyarakat potensial akan terus terjadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah kita juga tahu bahwa tantangan dalam pengendalian penularan HIV/AIDS agar dapat dieliminasi, salah satunya adalah menemukan ODHIV dan mendorong kesadaran orang yang terduga HIV datang ke tempat klinik layanan HIV untuk mengetahui statusnya dan mendapatkan terapi antiretroviral. Nah, ini juga sulit dilakukan karena masih tingginya stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHIV, sehingga ini juga menimbulkan keengganan dan penyebab rendahnya penemuan kasus dan pengobatan ART ODHIV. Berdasarkan stigma indeks 2020, ini terdapat 11% ODHIV di Indonesia yang tidak mengakses kepada layanan kesehatan karena stigma. Nah, tantangan lain adalah melakukan pencegahan penularan kepada pasangan dan anak yang dapat dilakukan melalui ini antara lain adalah mendorong komunikasi terbuka antara ODHIV dengan pasangannya, sehingga pasangan populasi berisiko tersebut mau mendapatkan terapi pencegahan. Menggalakkan penggunaan kondom bagi populasi kunci, menggiatkan program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak, dan penanganan atau tata laksana yang adekuat bagi semua ibu hamil yang terdiagnosis positif HIV, sehingga bayi yang dilahirkan ini nanti tetap sehat dan tidak tertular HIV. Dan yang terakhir ini adalah melakukan tes HIV bagi semua calon pengantin. Bapak Ibu sekalian, tentunya diperlukan dukungan dari multisektor untuk meningkatkan penjangkauan, pelayanan, dukungan keberhasilan pengobatan ODHIV, serta kampanye edukasi dan informasi yang tepat kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV. Nah, ini strategi yang menunjukkan hasil yang cukup bagus sampai dengan di level akar rumput adalah menggiatkan peran komunitas dan organisasi masyarakat sipil. Nah, upaya ini dirasakan cukup berhasil untuk mendorong peningkatan penemuan kasus ODHIV, mulai dari pengobatannya, pendampingan yang berkelanjutan, hingga viral tersupresi dan menjadikan ODHIV tetap sehat, produktif, dan angka harapan hidupnya meningkat. Sehingga kita perlu mendorong untuk masyarakat dan organisasi masyarakat sipil ini untuk aktif dalam pengendalian HIV/AIDS. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini Kemenko PMK sesuai tugas fungsinya adalah mengawal tercapainya indikator RPJMN, termasuk salah satunya adalah program HIV/AIDS ini.
tentunya dengan melakukan tugas pokok utama yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan terkait HIV/AIDS melalui rapat koordinasi baik lintas kementerian yang berada di bawah koordinasi kami ataupun dengan unsur-unsur atau kementerian dan lembaga lainnya. Jadi pada rapat koordinasi penanggulangan HIV pada tanggal 7 September 2023 yang dihadiri oleh kementerian dan lembaga serta 18 Oktober 2023 yang ini dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan jaringan nasional, disepakati bahwa perlu adanya forum komunikasi dari kelima unsur pentahelix, namun tidak perlu membentuk kelembagaan baru. Nah, masing-masing dari unsur pentahelix ini bisa menunjuk koordinator yang akan mengkoordinasikan pertemuan dalam forum komunikasi. Kemudian isu-isu strategis hasil kegiatan dari masing-masing unsur pentahelix tersebut dibawa ke forum komunikasi yang lebih besar. Dan tentunya nanti akan bisa kami bawa di dalam rakor koordinasi tingkat menteri ataupun dibawa di dalam ratas atau rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak segenap pemangku kepentingan penanggulangan HIV/AIDS di tanah air dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi secara intensif, tulus, dan berkesinambungan dalam melakukan respon terhadap HIV/AIDS ini. Agar semua kegiatan dapat dilaksanakan secara sinergi, terintegrasi dengan tujuan yang sama, yaitu percepatan ending AIDS tahun 2030. Semoga semua upaya yang ada ini terus dilakukan, terus berlanjut, dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara kita yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Amin. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.